binti Dadan Muhammad Maulana Ishaq wa Lutfia Sabriyah binti Raden Muhammad Maulana Ishaq biqadin wa afiyat salama Allah yubarik huma fi umrihima wa baraka fi umurihima dunia wal akhirah wa yarzuquma sihatan wa afiyatan wa salaman zahiran wa batinan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Qail fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina maulana Muhammadin ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar wa ala alihi wa sahbihi ila bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Rabb ya Rabb ya Rabb iftah qulubana binuri hidayatik waftah qulubana binuri ilmik waftah qulubana binuri taufik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki 21 Sya'ban. Hitungannya 8 hari lagi terhitung besok. Kita akan menyambut menerima amanat Allah bagi orang yang beriman bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tertujukan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, berikut keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat, mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Penjelasan amanah. Kalau bahasa awam itu kewajiban, perintah. Tapi kalau bahasa khusus itu amanah. Karena Allah menciptakan kita ini untuk nerimo amanah. Menjalankan amanah itu setelah diterima itu dijalankan. Lawan amanah khianat. Khianat. Amanah khianat. Sesuatu ada lawannya. Nah, amanah ini bagi orang yang ngerti, yang memahami, nah dia bersyukur, bahagia dia menerima, bahagia dia menjalankan amanah itu. Dia tidak mandang upah dari yang ngongkot, dari yang nginjuk. Dia sudah menjalankan amanah itu, dia ngambil. Senangnya yang nginjuk amanah itu. Ini makom. Ini bukan lagi upah yang diawasinya. Senangnya bila aku lakukan amanah itu. Nah, yang nginjuk senang. Ini cara kita meningkatkan dari sekolah SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Insya Allah bahagia kita, senang kita yang berpuasa. Senang betul.
bahagia, semangat gitu. Lalu ini kita paham. Nah kalau ngerjakan perintah, aduh malasnya, aduh bolos. Tapi kalau ini amanah, aku kayak ditanya, kau sampai kan enggak? Nah, itu ngikat hati. Misalnya, ini anak ngaji sedikit-sedikit, cara menerima apa yang disebut selama ini perintah Allah seperti semaya, perintah Allah puasa, perintah Allah macam-macamnya, menaikkan pemahaman sedikit-sedikit. Jadi kalau ini kita terima dengan rasa amanah, Masya Allah. Penyebab ini kita akan memuliakan Allah. Penyebab ini kita akan menaikkan Allah. Penyebab ini kita akan dibanggakan Allah terhadap malaikat. Makanya 4 sifat yang dimiliki Nabi. Salah satunya amanah. Nah, tentang menjalankan amanah ini kita turun ke bawah. Kita pelajari kejujuran dalam menjalankan amanah. Yolah kita belajar jujur, puasa ku hari ini rusak dah. Nah, itu kejujur. Aku tadi ngatoi wong, ini benci tak pagi lagi dengan wong. Nah, ini kejujuran. Paham tak kalian? Nah, jadi naik, turun ini, itu syariat. Batalnya puasa budak kecil pun tahu makan merokok abai batal wak puasa. Nah budak kecil pun tahu hal yang membatalkan zahir, tapi yang merusak dalam tak ada yang tahu, hanya ilmu yang injuk tahu. Al-ghibah batalat amal, riba ngumpet, riba dan kalau riba itu 10 dolar. Kalau makanya riba ngumpet. Al-riba batalat saumu, ngumpet wong pagi-pagi ngatur makan puasa kau di sisi Allah. Jadi dua dalam kita ibadah puasa ini harus dipahami dua dalam. Luarnya kita mengikuti syariat, stop makan jam berapa, mulai makan jam berapa, itu syariat. Disunat ke ini itu syariat. Nah hakikatnya ke dalam. Aku ini muat ini Allah senang, senang dengar toyoni uang, Allah tak senang. Di situ kita baca nilai, ayo rusak. Nah kalau sudah tingkat situ, baru ada hadapan itu bakal rasa takut. Itulah inti takwa itu takut. Paham ya? Inilah cara meningkat. Jadi anak dikit-dikit naik, naik dulu. Kalau angkatan puasa ini berat bagi hawa nafsu, berat pengalaman dan dipakai ekonomi, berat di pengalaman penyakit mental, kuat itu kita lakukan. Tapi kalau kita tulus dari mau amanah, kita memang benar-benar amanah, takut dengan yang menyerahkan amanah, itu tambah semangat, tambah gagah apapun aktivitas Ramadan ini, wajib yang sunnah. Sebab amanat itu bila kita jalankan dengan amanat, dengan jujur, itu amanat bisa membela kita. Kalau amanat itu kita jalankan tidak jujur, dia bisa nuntut. Apa kau buat begini? Aku bukan begini.
Disuruh Allah begini, ngapa kau macam ini aja. Makanya perlu belajar itu. Usah jago tahu, wong nyelik, wong dengar, tapi usah juga hanya kita yang ngerasa, hanya Allah yang tahu. Itu peningkatan kemudian kita kepada Allah. Jadi kesimpulan ya, 8 malam atau 8 hari lagi terhitung besok ya, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau hitung besok ya 9, kalau hitung Jumat 8 hari. Lalu tidak ganti perubahan atau mungkin di adanya kebersamaan awal puasa antara hisab dengan ruya, awal tarawih kita malam Sabtu, Jumat malam. Mudah-mudahan kita beradab supaya antara ruya dengan hisab adanya kebersamaan. Insyaallah harmonis kita umat Islam, tidak membantah dan berselisih. Ya, kalau hitungan hisab Jumat terakhir bulan Syawal. Pada pagi kita besok besok tanggal 29. Jumat terbenam matahari atau terbit hilal. Perhitungan cuma untuk umum, untuk diumumkan kita nunggu pengumuman lebih supaya tidak ada perselisihan akal ibadah ini. Kalau dia dengan membahasnya dengan ilmu, clear. Kalau dibahas dengan ilmu dunia, mencari berkualitas segala macam, itu namanya berbantah. Nah, tapi kita dengan ibadah ini berbantah. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran. Pertama, meningkatkan dulu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa umatku laki perempuan tua muda besar kecil yang ada taklif, artinya yang benar-benar dia menunjuk perintah pribadi dirinya. Siapa orang itu bila datang awal Ramadan, awal puasa, menjelang masuk awal atau masuk awal, dia senang hatinya. Man fariha, farak itu senang. Siapa senang? Bidukhuli Ramadan, datang atau masuknya bulan suci Ramadan. Senang, bahagia. Haramallahu, Allah haramkan, Allah jauhkan jasadahu alam niran, dijauhkan dari azab, azab kubur, azab bangkit dari kubur dan seterusnya. Ini sambutan Allah di hati yang rasa senang. Maka awal tadi Anda bahas tentang amanah. Kalau kita dengar sekedar jalankan kewajiban jauh itu tidak amanah. Beda dengan amanah, hati-hati. Misalnya kewajiban sudah semaya, masuk, tertipu ya kalau dengan. Jadi yang dimaksud, siapa senang hati di Nabi nyambut atau masuknya awal Ramadan, maka dia disambut Allah. Karena Allah Maha tahu hal-hal di hati makhluknya. Allah sambut haramallahu jasadahu, itu penyambutan pertama dari kita. Belum puasa, cuma senang malam pertama, bahagia, itu sudah disambut oleh Allah. Tadi abadi apinya aku dia tahu, hati-hati orang itu senang.
amanah diberikan. Hati kau dingin pada ini. Masya Allah. Seperti Allah wahyukan api terhadap jasad Nabi Ibrahim. Ini bukan ngomong kan. Jadi Allah perintahkan makhluknya itu karena semuanya kita. Kok Allah tujuan. Lalu Allah menyenangi. Kalau makhluknya itu dikasih tahu hati-hati, malaikat Israel hati-hati. Nah, itu dicintai hati-hati kau, jangan kau sakiti, jangan kau takuti, jangan kau sentak kowe gumnya. Jadi kau inilah puncak dari makrifat. Tujuan Allah penyenang. Paham tak? Allah mantap dan nyambung. Monggolah wong sedunia dibenci dengan kita dan Allah benci dengan kita. Paham tak? Cuma dipuja seluruh dunia memuja kita, tapi Allah menghina kita, Allah mengadab. Apakah tahu yang muji itu bila mana jasad kita masuk tanah? Tahu tak? Tahu tak? Ini dalam peningkatan pemahaman makrifat kepada Allah. Mudah-mudahan termakan ini ya. Ini serius anak sampai ya. Jadi Allah sambut malam pertama. Nah, bagi orang yang diketahui Allah tadi hatinya senang bahagia, nah itu yang dibukakan Allah. Pintu surga tidak tertutup sampai sepanjang bulan puasa. Tutuplah pintu neraka bagi dirinya yang senang menghadapi puasa tadi, tertutup baginya sebulan. Iblis baginya dibuka. Jadi Allah menyayangi hati orang yang senang kepada amanat, jalankan amanat, sehingga fasilitas dia tu disiapkan. Surga tu fasilitas terbuka sebab hatinya senang. Jadi kuncinya surga tu hati. Paham ya? Kalau bacaan kunci surga tu la ilaha, itu bacaan. Kalau zak kunci anak kunci surga hati. Maka manfariha senang, senang hati. Tenang tawe lagi, tenang masuk tawe, tenang baca lagi, masuk. Masya Allah. Atas banyak mata yang terima kasih sampai ke lagi masuk. Itu Masya Allah luar biasa hati orang. Atau sebaliknya nak malak puasa bisa mulai pinjam tu mahalnya, maknya umur mungkin ya ada nanas mungkin dibayarkan Iblis bakal bisa bayar punya penyakit yang punya yang tambah TIT yang aman TIT itu dikaya kalau ekonomi pedagang minyak mahal ini cari ya mana kuasa buruk Iblis Masya Allah hancur di mana kalau udah sangkut di situ Masya Allah dalam jurang itu Masya Allah. Ini perlu didengarkan hari. Kalau terasa di hati jangan ngomong, kalau dengan siapa pun jangan ngomong. Istighfar, ya satu metu kalimat. Awas itu mau takut. Bisa contoh. Masih situasi macam ini.
ngomong dikit itu baik iman. Cabut Allah amanah. Habis ngomong itu meninggal. Nah, hati-hati untuk didengarkan nasihat Allah. Ini nasihat Allah. Aku titip Ramadan, ini nasihat Allah. Aku titip sholat, aku titip zakat, aku titip ini, aku titip ini, aku titip ini. Ini amanah. Aku titip umur, aku titip jasad. Ya titipan ditanya summa latus alunna yauma izin anin naim. Ini bentuk amanah. Jadi pribadi kita ganungkan dulu nih, sambut dulu pelajaran ini. Mudah-mudahan Allah senangkan hati kita ya. Ya. Nah, kalau sanggup kayak dikit-dikit sampaikan dengan rumah kalau ibu dan anak sampaikan. Ya. Dikit-dikit baik nyampainya pelan-pelan. Bu, nanti senang bu, ada bahasa bu kita sampaikan. Bu, jadi kita lancar. Lembutin ada. Punya bagian-bagian kalau punya warna terus terang. Solehah itu bagian, bukan kalimat mudah disebut baik. Watak itu soleh. Tapi ke jasad. Hati, watak, kobean, perangi itu soleh. Paham ya? Jadi kita kaget nyambung, ketemu yang tidak nyambung jadi naga kok ini. Oh ya, Istighfar kita dengarnya. Jangan dimarahi tidak tahu. Orang tidak tahu jangan diponis salah. Orang tidak tahu jangan diponis salah. Jadi kita ngadapnya jangan marah. Dengar tak? Ya buka dulu. Belok sedikit. Kalau dia tahu tak mungkin ngomong itu, pasrah dia buat. Kau perlu tahu, hidup tahu. Kaget, nah, ngobrol-ngobrol gitu ya. Bahagia senang-senang. Nah, gambar tentang banyak gambar. Ini, gambar bu, ini. Nah, dikit-dikit masuk dia. Bukan kata menghina, bukan itu gambaran, renungan. Baru kacau, muncul di depan. Nah, insya dia dengan lembut itu ngomong. Ini yang dikatakan menghadapi keadaan, situasi, nafsu. Ini dikatakan orang-orang yang awam puasa berat. Tapi orang yang khusus justru puasa itu ditunggu sebagai kekasih, menunggu kekasih lewat. Mana malah sangat cewek yang berapa dia lewat berapa menit sebelumnya di dalam nyokok bisa pokoknya salah tingkah awal sejam lah, enggak duduk lah. Tiap beda dia wasi, tiap motor dia wasi, tiap mobil dia wasi. Beda-beda Adonia. Nah kayak itulah wong itu dengan ngobaton tuh itu ya Allah pakainya masalah-masalah. Nah, Masya Allah. Al-musta al-jannah mustaqah ila arba' nafar. Nah, Allah jelaskan pula orang yang rindu hatinya dalam Ramadan, Allah balas al-jannatu. Disampaikan oleh Nabi ini, Allah yang ngomong ini hadis kursi. Di antaranya satu riwayat kata ini hadis kursi. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-jannatu surga itu mustaqatun. Ia sangat rindu. Ila arba' nafar, kepada 4 golongan. Mudah-mudahan kita masuk. Amin. Satu, talil Quran. Orang selalu baca Quran. 2,
Wahafidul lisan, orang kalau ngomong jago mulutnya, jago lidah, tak sembrono, tak kelapas sambil baik. 3. Wasaumu Ramadan, dia jalankan puasa itu dengan ngerasa ini amanah Allah. Hati-hati. Wamat imul dian, dia ada limpahan rezeki dari Allah, dia sedekah di bulan puasa itu. Wamat ilmu jian, ngenjuk wong lapar makan, alias ngenjuk bukoan. Jadi intip-intipnya kalau dilanggar barak kita masjid, barak kita orang ngajak buka, ada buka dilanggar di masjid, nak campak ibarat, nak masuk golongan yang keempat tadi, apa kurma, apa es, apa roti, makanan-makanan, kue, atau nasi bungkusan. Jadi golongan 4 ini ada hubungan, salah satunya puasa, salah satunya baca Quran. Ini sangat rindu surga membaca Quran. Tuhan misalkan jannah itu ada tak marbuto ya. Kalau ngerti bahasa Arab itu mu'annas, ketima. Kalau muzakkar istilah lugha dia tak katik tak marbuto, lanangnya kan. Jadi kalau al-jannah, jannatun tak marbuto, jannah itu ketima. Ansi menyenangkan. Maka dia rindu dah macam Quran. Dia rindu dah ngomong yang lidahnya teratur. Maka minta maaf kalau kita terlanjur ngomong, mungkin kita uji, kita benar uji yang lima salah. Maklumlah lain pendapat, lain dengar. Niat kita benar, mungkin niatnya salah. Itu lagi benar salah. Jadi kita saling bermaafan. Kalau ada salah ngomong, salah kita minta maaf. Kita tak tahu perasaan manusia. Ini lain ngomong tak macam kita. Lupa. Jadi kita baik uji kita, uji dia belum tentu baik. Itu tabiat manusia. Kita tak ngomong. Yang ketiga puasa. Jadi kita lapar, badan gemuk jadi kurus, kurang minum, kurang cairan, kurang makan, kurang tidur. Ini berapa? Itu dirindui syurga. Masya Allah. Memang mau beriman niat puasa. Kalau dengan akal, lah. Nah yang ketiga, sedekah. Kenyangkan perutmu, tunjukkan makan dengan ikhlas, dengan rezeki yang halal. Nah penjabaran Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Quran. Bismillah begitu. Di bulan puasa itu luar biasa. Nilai, redo. Lalu kita jaga mulut. Maka dia banyak zikir, banyaknya. Makanya tidur itu memberhentikan seluruh aktivitas anggota jasad. Maka tidurnya dinilai ibadah. Wong tidur apa ngoceh? Apa bahasanya? Apa? Ngigau. Nah, itu tidak dicatat. Kalau tidur, setiap tidur akal tidak tersam, malaikat tidak tahu. Coba yang nanya, mengapa aja? Mengapa tidur? Berarti akal nyambung, tidak jatuh naik. Naik bersambung ini yang jatuh naik. Tidak tidur, hati-hati kalau tidak ngomong. Kalau kita tidur ngigau sudah nggak lalu banyak. Penggawaan itu kan. Lalu puasa, nunjuk makan. Hati nunjuk makan tuh istilahnya wamat imul jihan, mengenyangkan orang yang sedang lapar. Maksudnya bukan nunjuk makan siang hari, jangan gagal ngapsir kenyang. Jadi kayak semalam nunjuk makan orang lapar.
Dengan nasi bungkusan yang mau makan itu yang habis soho hijau kan jika semalam kenapa ya orang apa aku puasa namanya makan lah aku dengar semalam jika itu kenapa boleh mahalo itu yang itu makanya jangan gagal nyalakan Ustadz ya nak ngapain banyak orang Ustadz ngomong ini nyambung apa itu bener baik masuk apa ini makan itu itu nih maksudnya ya waktu berbuka waktunya dihalalkan untuk makan. Nah di situ mana ada rezeki kita walau banyu walaupun kalau bisa goreng kalau apa mana ya kemampuan. Nah itu masuk golongan hadis ini dicintai digindui oleh surga. Ini fasilitas sambutan positif sambutan dari Allah. Tapi hebatnya perintah puasa luar biasa. Luar biasa kita sering dengar kiai-kiai ceramah ya di tausiah habis dohor habis subuh mana-mana ya. Luar biasa nilai puasa. Nah jadi kita dengar dulu yang penting hal-hal yang macam ini dan intinya tadi gasokan di hati dulu. Besok bating orang. Kalau target 8 hari, besok tinggal 7. Besok tinggal 6. Nah, begitu coba kita. Pas tepat. Gasokan. Terakhir dan sampai ke sambut setelah maghrib. Kalau memang yakin malam itu sudah diumumkan atau kita ada keyakinan malam 1 Ramadan sholatlah dulu maghrib ya, habis salam kanan salam kiri baca istighfar 3 kali tunda wirid sementara bacalah Fatihah 7 kali ke Nabi sasananya Al-Fatihah dulu Nabi Allah yang sahala wa jamana bi khairin wa afiyatin wasallam ditambah itaatillah wa rasulih fi syahri Ramadan al-Fatihah. Terus auzubillah bismillah wala tawlin amin ulang auzubillah bismillah lagi terus sampai 7. Habis sambung takbir 7 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan sambung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambung. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Terus begini. Awal disambut dengan Fatihah dan takbir, ditutup ngantar puasa balik juga ditutup dengan takbir. 1 Syawal. Sebelum terbenam matahari kita ngantar dia balik. Makanya takbir dimulai terbenam. Nah ini dalam ilmu keterangan ngantar dia balik menjelang terbenam matahari, jangan takbir, antarlah dulu. Nah dihisaplah diri kita selama puasa, selama tarawih ada tak kurang, ada tak batal, ada tak rusak. Itu kewajiban kita menghisap amal kita belum dihisap Allah. Nah pas matahari masuk, nah baru ya balik. Nah puasa tadi sudah ibarat kapal buka tali, itu mesin angkat jangkar buka tali. Matahari masuk, nah, jauh dari bumi. Kalau mobil sudah start, masuk gigi, seng. Baru angkat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hakikat takbir. Nyambut dengan takbir, antar dengan paham tak kawan? Inilah itu namanya. Ya, antar terima diantar kembali bang. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Beda itu dengan takbir hari-hari biasa. Masya Allah, sentuhan kolbu itu kalau malam-malam ya. Masya Allah, luar
esok aku malam. Kau jangan dimain-main ke getaran orang puasa sempurna sepanjang malam, sepanjang pagi siangnya. Itu getaran takbir. Getaran itu dia berlindung. Kenikmatan bulan puasa itu tidak bakal ketemu 11 bulan ke depan. Nah, di situ ada getar. Nangis tetap itu. Ketemu tak lagi aku dengan Ramadan. Aku ditemukan Allah lagi tak dengan kau. Nah, kayak kau. Kamu jalan, kamu tinggal kau ya. Nak jalan, kau akan pilih kalau kau masih itu mana kalau tidak, kalau tak kompil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini keindahan ibadah kita ini ya. Jadi sering-sering kamu dengar ini, sering-sering kamu dengar. Jadi gairah tu ada. Benar, majelis taklim itu seperti nyirami tanaman. Majelis taklim seperti kita masuk ruangan harum. Majelis taklim seperti kita masuk ruangan dingin, AC. Majelis taklim seperti kita haus minum. Itu dimisalkan Nabi. Raudhah. Idza marartum bi riyadil jannah fartauha lima. Riyadil jannah ya Rasulullah, majalisul ilmi, majalisul dzikir, atau majalisul ta'lim. Ini keterangan dari Nabi Muhammad. Demikianlah, mari kita mohon kepada Allah ya, mudah-mudahan kita mohonkan agar kita diberikan kekuatan ya, lahir batin, agar inti dari hidup hati kita ini supaya dibukanya senang, bahagia, menjalankan amanah ini ya. Dan bagi kita yang punya istri, punya wong rumah, tolong ditanya-tanya atau kita ketahui kalau dia tahun tadi ada batal-batal puasa, tolong disampaikan. Ada kesempatan 8 hari ke depan untuk dia membayar. Cukup puasa tanpa fidyah. Ini bulan ke-11 dari Syawal, Sya'ban, ini bulan ke-11 masa pembayaran. Awas lewat 8 hari, habis lebaran baru dia bayar puasa tahun tadi, nah itu lewat batal. Itulah kena fidyah. Sudah kita buka kemarin ya. Kita nombek balik agak di ajak bakal ngomong ya. Atau ingat-ingat yang lagi dia hamil dulu, lagi dia beranak, lagi dia menyusui anaknya dulu, lagi dari pas mungkin ketumbur bulan puasa. Habis ini semua beranak jelas ya. Bulan tak kuat. Habis ini semua beranak 40 hari itu. Jelas. Memang ke ada anak yang lahir ke sudah ayo baik buka besok dia beranak. Nah itu bebas. Impas itu bergelombang sesuai gawaan tabiat manusia. Paling pendek bayi lahir kering langsung. Itu lakto namanya. Masuk pemahaman ilmu fikih lakto sedikit. Yang paling panjang wa akhiruhu sittina yauman wa laila, 60 hari 60 malam, garis miring 2 bulan. Pas daripada pol anak lahir terhitung saat itu sampai 2 bulan. Wa ghalibuhu, kebiasaannya arba'ina yauman au lailatan, 40 hari 40. Jelas kalau dia lahir habis nisfu
itu dilahirkan habisnya 10 atau pasnya nak puasa. Tolong dilungui karena dia amanat dari abahnya ke kita. Aku berkata dengan anakku, amanah kita, aku terima nikahnya abah, itu amanah. Dari situlah itu berarti semayangnya akhlaknya akhlak tak punya aku ni ibadatnya mulutnya mantap apa tak sibuk syurga untuk apa nak ditahan kekeket kita. Jadi jangan heran kalau orang curi, jangan heran, harus dipelajari, tidak boleh ngatawa ya, tak boleh, kita tak ngerasa, cuma kita nyendiri, apa kita ngerasa kenapa ya? Aku jangan asal orang Cina kepo, jangan kepo. Jangan bawa bolok. Aku nanya di mana dia kepo. Ini ya kepo. Nah, lama-lama baru tahu kamusnya. Oh, kamu benyenyes. Nah, kepo asal ragu dia, ya ampun. Gitu lah. Banyaklah komusnya dia. Nah, jangan ya, jangan judi ya. Ngaso, baca kita ngaso. Baca tak kita ngaso. Kalau nyelip, baca tak? Atau tak kita nyelip? Atau kalau ngaso, tak ngaso tak? Tidak, ngapo nak kepo. Namun, banyak dosa tak kau nangkuk. Kepada laku, nyudi umur. Kita tidak naik-naik doa kita, tidak naik-naik, tidak menggadah-gadah kita. Inilah penyebab. Aku nak belajar, Sebab kembali ke syariat, kalau manfaat terus ke? Kalau mudarat, untuk apa? Kamu jualan di 16, manfaat terus ke? Mahal-mahal bayar. Ada kan? Kalau mudarat, moga-moga balik kan lah, pindah. Itu pandangan mudarat mah. Berkawan ni kok. Asalkan seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, manfaat cekal tidak. Mudarat sudah, lalu orang alih jaga-jaga. Baca tak nimbang manfaat dulu? Baca tak? Tidak baca? Oh masih jauh lagi belajar. Itu perasaan ditimbang dari segi syariat. Manfaat, bismillah. Terus akhirat manfaat bukan dunia ngering wae. Akhirat dulu kan sifat kalimat manfaat itu. Aku kawan dengan kawan. Penyebab aku tak ngerti. Aku yakin masuk langkah majelis. Nah itu akhirat, itu manfaat akhirat. Betul? Oh ya, aku berkawan sama dia, terima kasih. Kaji mana tuh? Oh pas itu mana berkawan sama dia. Nah, kalau lah dia nyapai buat itu. Mana apa itu? Untung lauji dia tu manfaat mana itu? Lu nyoba hebat? Lu nyoba hebat? Celako kamu. Kau timbang manfaat itu. Akhirat atau ada penyebab duit kita masuk neraka, ada penyebab laki masuk neraka, penyebab ini masuk neraka, penyebab anak masuk neraka, penyebab hidup masuk neraka. Paham tak? Maka dipelajari sampai ke situ. Astagfirullah. Nah demikian ya. Mudah-mudahan Allah berikan segalanya kepada kita kebaikan, manfaat, barokah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat hakin alaihi wa alaihi wa biha min syaitanir rajim. Amin. Sallallahu alaihi wasallam.
syaitan bin Abdullah bin Mas'ud wa barik wa karim wa atim wa sallallahu Muhammad wa inna segala qawla fi mu'abadadah wa nafidin din akhirah wa ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ya rabbi ba'di tafarruqa ma'suma wa inna fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma'atin wa qina bi rahmatika syarra ma qadait Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan barik lana fi Sya'ban wa balina Ramadan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balina Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahil alamin taqabbalallahu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.